Jadi ini Ramadan. Ramadan punya kekhususan. Ya, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan penuh keyakinan, keimanan, ihtisaban dan ketulusan, keikhlasan kepada Allah disertai dengan evaluasi diri. Jadi ihtisab itu mengandung arti bukan hanya sesuatu yang tulus, yang dikerjakan dengan murni ya karena Allah, tapi juga mengandung sesuatu yang dievaluasi, diperbaiki, ya kan? Maka dari sini nanti ada kaitan akar. Jadi ini dari ihtasaba, yahtasibu ihtisaban, akar utamanya dari kata hasiba yahsabu, nanti seakar dengan kata hisab, dan terambil juga dari situ dari kata proses kita berupaya menghisab diri, memperbaiki diri sebelum kembali kepada Allah, sehingga menjadikan semua ibadah kita tulus karena Allah Subhanahu wa taala dan menepikan yang kotor-kotornya, itu disebut dengan ihtisab. Ya, ihtisab. Jadi di sini Al-Imam Al-Bukhari memberikan kisi-kisi di bab hadisnya, bab man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, bab yang menjelaskan tentang orang yang puasa Ramadan dan dia lakukan dengan keimanan. Jadi bukan puasa biasa. Satu, kerjakan di bulan Ramadan. Kedua, dia kerjakan dengan iman, yakin betul ya dengan puasanya ini sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah iman ya, maka ada komitmen keyakinan yang dibuktikan lewat amal saleh. Nanti kita teruskan ya dalam pemaknaannya. Kemudian wahtisaban dilakukan dengan ikhlas, sungguh-sungguh, dengan berevaluasi, waniyatan, dan meluruskan niatnya, ya, meluruskan niatnya karena Allah. Wa qalat Aisyah radhiyallahu taala anha, dan sebagaimana komentar Sayyidah Aisyah ya Ummul Mukminin, semoga Allah meridai kepada beliau, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, komentar ini disampaikan bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yub'atsuna ala niyyatihim. Jadi semua umat Nabi Muhammad SAW, termasuk umat manusia keseluruhannya, terutama insan beriman, akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana pekerjaannya berhasil atau tidak, diridhai Allah atau tidak. Semuanya itu saat kita dibangkitkan akan diukur berdasarkan niatnya. Ya deh, berdasarkan apa? Niatnya. Boleh jadi ada orang rajin puasa kan, rajin sholat, rajin bahkan umroh dulu hampir tiap bulan sebelum pandemi, tapi niatnya beda. Bukan karena Allah, maka nggak punya nilai di hadapan Allah. Qala haddatsana Muslim ibn Ibrahim, haddatsana Hisham, haddatsana Yahya an Abi Salamah an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rawi terakhirnya yang terhubung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat Abu Hurairah, Abdurrahman bin Sakhr, yang sudah saya pernah kisahkan. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadisnya disampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, "Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Ya, diriwayatkan juga oleh Al-Imam Muslim, nomor hadis 760. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik teman-teman sekalian. Jadi nanti di sini ada hal yang penting kita garis bawahi. Pertama, Nabi menyampaikan man qama lailatul qadri. Ya, yang senafas dengan ini nanti ada redaksi man shama ramadhana ya, yang terusannya, yang malamnya man qama ramadhana. Jadi senafas dengan ini man qama ramadhana. Ini spesifik man qama lailatul qadri. Yang kita garis bawahi dulu kalimatnya imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Kemudian wa man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Saya ingin ambil dari bagian yang kedua dulu. Perhatikan baik-baik. Di sini ada dua lafaz yang sangat penting. Satu amalan. Ya, amal bila kita kerjakan. Yang kedua, teman-teman sekalian, apresiasi yang Allah berikan. Hasil dari amalan ini, buahnya apa? Ya, jadi kalau kita menanam sesuatu, ada buah bisa kita nikmati, gitu kan? Tanam pohon mangga, keluar mangga, kan? Kita nikmati dan seterusnya. Nah, asal jangan dikotori. Anda kotori tanamannya, terus Anda ganggu tanamannya, itu nggak akan tumbuh buahnya, bahkan bisa hancur tanamannya. Begitu pula amal saleh. Ya, kita mengerjakan satu amalan, kita pupuk dengan benar, keluar buahnya. Nah, saya ingin dari buahnya dulu yang kita dapatkan. Ada satu hal yang sangat dahsyat di sini, yang mengikat Ramadan saja. Jadi adanya cuma di Ramadan. Di luar Ramadan sulit kita temukan. Ya, dengan amalan ini ya, dengan amalan ini, walaupun mungkin peluang yang lain bisa kita dapati. Apa itu? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Akan diampuni oleh Allah ma, segala. Jadi kalau sudah ma itu nggak ada batas. Ma itu apa? Nggak ada batas. Jadi isim mausul menunjuk pada satu keadaan, sifat atau benda, itu yang sifatnya nggak ada batasan, sepanjang nggak dibatasi. Kalau kita batasi ya sudah. Ya, ana uridu ma yakunu fi hadhil qa'ah. Ya, saya pengen segala hal yang ada di ruangan ini, cuma di ruangan ini saja, di luar ruangan ini saya nggak pengen. Itu pembatasan. Ya, atau kalau kita katakan misalnya lebih luas, ana uridu ma fil mabna, saya pengen semua yang di gedung ini, ya kan? Maka semuanya tanpa kecuali. Di sini teman-teman sekalian, di sini Nabi sampaikan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ya, ada apresiasi yang Allah berikan lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada kondisi di bulan Ramadan, itu semua dosa yang telah berlalu sampai di titik kita puasa itu diampuni dosa.
Allahu Akbar. Ya, dan gak ada orang gak punya dosa. Mustahil orang gak punya dosa, mustahil. Bahkan sampai hari ke-11 Ramadan ini. Ya, mustahil orang gak punya dosa, pasti ada aja. Nah, jadi kalau kita tarik sampai ke detik ini kita puasa. Sekarang ini hari Jumat, ya kan? Hari Jumat sudah jam 14 lewat, sekarang di jam saya 26 menit, 14.26, ya kan? Sampai detik ini kalau kita melakukan amalan ini, Anda kerjakan amalan ini. Oh, kalau di YouTube kerjakan ini, dosamu diampuni. Kerjakan ini, rezekimu mengalir, itu kan? Itu kan cuma tulisan orang bikin aja. Nih, ini benar-benar dari hadisnya. Anda amalkan ini, detik ini, kan? Diamalkan dengan benar dan sesuai dengan petunjuk ya Nabi SAW, maka ada peluang besar Allah berkenan mengampuni semua dosa yang pernah kita kerjakan. Tinggal bagaimana cara kita memohon kepada Allah supaya ampunan itu turun. Nah, kapan itu waktunya? Ini yang kita baca. Ya, yang pertama, ini yang paling dahsyat teman-teman sekalian. Man qama lailatul qadri. Siapa yang bisa membangun mendirikan ibadah di malam al-qadar. Ini ada dua redaksi yang penting ya. Nanti ada redaksi lain, man qama ramadanan. Siapa yang bangun di setiap malam Ramadan, menghidupkan malam Ramadan. Ya, menghidupkan malam Ramadan. Biasanya kalau sudah qama qiyam itu diisi dengan salat. Makanya kita coba berlatih dengan tarawih yang kita tunaikan, ya. Dari mulai ba'da isya itu. Kalau kita bisa hidupkan lagi malam harinya, misalnya jeda setelah kita menunaikan tarawih, dan malamnya bangun lagi, walaupun cuma 2 rakaat, terus di situ kita mengerjakan amalan, nanti kita akan lihat amalannya, ya. Kita lakukan dan sebagai ada peluang kita mendapatkan malam al-qadar. Jadi kalau kita padukan dua hadis, hadis pertama man qama lailatul qadri, hadis yang kedua man qama ramadhana, ya kan? Siapa yang bangun malam al-qadar, bagaimana dapat al-qadar itu? Rumus cepatnya dari Nabi, bangun aja setiap malam Ramadan. Ya kan? Memang nanti ada spesifik di hadis Muslim terutama spesifik memburu malam al-qadar di 10 malam terakhir. Ya, karena sering datangi di malam-malam yang terakhir, 10 malam terakhir. Tapi kalau Anda pengen dapatkan, nggak ingin luput, rumus Nabinya cepat sekali. Setiap malam Ramadan bangun. Ya, bangun malamnya. Ya nggak harus sepanjang misalnya malamnya, tidak harus begitu juga. Anda bisa istirahat dulu, ya kan? Kalau sahurnya misalnya Anda sekarang subuh misal 4:30 gitu kan, Anda bisa misalnya dari sahur mulai jam 4:15, ya kan? Atau mulainya jam 4, jadi Anda bisa bangun 3:30, walaupun cuma sholat 2 rakaat, kan? Terus itu melakukan amalan tertentu, nanti kita akan lihat amalannya. Jika benar dilakukan, itu peluang Allah mengampuni dosa kita di malamnya. Ya, malamnya. Tidak cukup dengan itu, man shoma ramadhana. Siapa yang puasa siang harinya kan? Di subuh sampai dengan maghrib. Malam kan isya sampai menjelang subuh. Jadi Masya Allah, ini teman-teman sekalian, setiap hari siang malam. Jadi ada sifat di bulan Ramadan itu, keutamaannya diantaranya adalah mendatangkan ampunan Allah setiap hari siang malam, 24 jam. 24 jam berpeluang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari-hari biasa kan kita harus menemukan waktu-waktu spesifik. Misal diantara azan dengan iqamat, misal di waktu sahar menjelang subuh, sekitar 15 menit sebelum subuh kita istighfar. Kan ada waktu-waktu spesifik. Tapi Ramadan tidak. Ramadan 24 jam. Setiap hari. Setiap hari 24 jam dibentangkan ampunan. Makanya kalau ada orang mengatakan Ramadan bulan pertama 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ampunan, ketiga ismun nar, itu hadisnya bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Itu bisa diduga hadisnya bermasalah. Ya, hadis palsu gitu kan. Atau hadisnya sangat bermasalah lah, dhaif gitu kan. Nah, di sini jelas Nabi memberikan rumus bahwa setiap hari 24 jam itu Allah memberikan peluang ampunan yang sangat luar biasa. Sampai-sampai nanti ada dari malaikat yang memberikan pernyataan yang nanti diaminkan oleh Nabi. Ya, diaminkan oleh Nabi. Pernyataannya tegas sekali. Ya, jadi ketika Nabi akan naik ke atas gundakan mimbarnya untuk menyampaikan tausiah, turun malaikat Jibril. Ini biasanya Nabi yang berdoa, malaikat mengaminkan. Ini malaikat yang berdoa, Nabi mengaminkan. Nah, di antara 3 doa beliau, setiap naik satu tuh kan, ya, malaikat berdoa. Naik berdoa, naik berdoa. Nah, di antara itu ada yang terkait dengan Ramadan. Ya, di antara bahasanya man raghima anfu rajulin. Raghima anfu rajulin atau bu'dan liman adraka ramadhana falam yughfar lahu. Ya, raghima anfu rajulin, sungguh jauh, ya, sungguh sangat disayangkan, sungguh jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sungguh mengecewakan. Liman adraka ramadhana, siapa yang sampai mendapati Ramadan falam yughfar lahu, tapi enggak mampu mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya, keterlaluan lah. Ya, tiap hari dibentangkan ampunan dia enggak dapat kan? Ya, kalau sehari belum dapat, besok dapat. Nggak dapat lagi, besoknya dapat. 30 hari nggak berusaha, nggak dapat. Keterlaluan. Jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ternyata di antara rahasia Ramadan yang besar, kenapa dinamakan dengan Ramadan yang mampu membakar dosa, mampu menghilangkan kotoran-kotoran keburukan, teman-teman sekalian. Di antara bentangan rahmatnya adalah setiap hari 24 jam. Ya, siang malamnya. Makanya banyak sahabat tuh mengharapkan tiap hari Ramadan supaya kalau salah
bisa Allah berikan rahmat, mengampuni, ya, dan Allah berikan kesempatan cuma setahun sekali. Dan kalau kita sia-siakan tahun ini, belum tentu dapat tahun depan. Nah, sekarang kalau kita bertanya rumusnya seperti apa? Ya, apalagi dapatnya malam Al-Qadar, ya, dapat malam Al-Qadar itu bonusnya banyak. Sudah ampunan dosa ada, lipat ganda amalan dia lebih daripada 1000 bulan dan seterusnya. Ya, doa-doa cepat dikabulkan gitu. Nah, rumus cepatnya adalah, lihat kalimatnya baik-baik. Imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban. Nah, kata iman itu nggak sebatas diterjemahkan dengan terjemahan dilakukan dengan keimanan kepada Allah. Ya, jadi ada terjemahan man shama ramadhana imanan, siapa yang mengerjakan puasa Ramadan berpuasa imanan dengan penuh keimanan. Penuh keimanan itu seperti apa? Karena kalau ditanya semua beriman, ya saya mengerjakan dengan penuh keimanan. Ya. Nah, teman-teman sekalian, iman itu punya konsekuensi, dan konsekuensinya terikat bersamaan dengan satu implementasi. Jadi iman itu keyakinan penuh tanpa ragu, hanya lewat implementasi. Jadi untuk bisa menunjukkan yakin penuh tanpa ragu, buktinya apa? Nah, pembuktiannya itu diikat dengan implementasi, disebut dengan amal soleh namanya. Apa namanya? Amal soleh. Jadi kalau seseorang mengatakan saya mengerjakan ini dengan penuh iman, artinya dia harus buktikan pengerjaannya itu dengan penuh imannya lewat amal soleh. Karena itu hampir kalimat iman dalam Al-Quran itu disertai dengan amal soleh. Ya, dengan amal soleh. Wal 'asr, surah ke-103 sering saya tampilkan ini. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kan? Amila salihan. Jadi setiap mengatakan amal, ya, iman, amal soleh. Iman, amal soleh. Ya, bahkan nanti dirinci, termasuk nanti ada rincian apa saja amal solehnya itu. Ya, termasuk puasa dibuka dengan kalimat iman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya kan? Salat, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Jadi iman, amal soleh, iman, amal soleh. Jadi ini sudah satu perpaduan. Ya, jadi kalau ini sudah dipahami, cukup menyebutkan kalimat iman, itu sudah pasti bermakna juga amal soleh di dalamnya. Jadi kembali ke sini, ketika Nabi memberikan rumus man shoma ramadhana imanan, siapa yang menunaikan puasa Ramadan imanan dengan penuh keimanan, artinya adalah dia buktikan itu dengan memperbanyak amal soleh. Ya, memperbanyak apa? Amal soleh. Jadi kita isi nih Ramadan dengan banyak amal soleh. Bisa pilih kan? Apa kegiatan Nabi selama Ramadan? Nah, sekarang sudah dituliskan belum? Yang kita pernah belajar sebelum Ramadan itu. Ya kan? Nabi berinteraksi dengan Al-Quran, kan? Nabi memperbanyak sholat, Nabi banyak berinfak, punya agenda infak, gitu kan? Kalaupun punya 30.000, 20.000, bagilah 30 hari. Setiap hari keluar, walaupun cuma 100 rupiah. Ini untuk pesantren, untuk madrasah, untuk masjid, untuk macam-macam dan sebagainya. Punya kita agenda itu. Nah, jadi yang pertama, syarat pertama, kalau kita ingin mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan ini, perbanyak amal soleh. Siang malamnya. Ya, siang malamnya. Di semua kegiatan kita jadikan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti jangan berhenti sampai situ. Ya, tadi misalnya kita tuliskan tuh amal solehnya tadi berinteraksi dengan Al-Quran. Misalnya baca Al-Quran. Interaksi kan ada 3. Membaca, mengkaji, menghafal. Ya kan? Membaca, mengkaji, menghafal. Misal kita ingin ambil interaksi membaca Al-Quran. Ya, jadi kita isi Ramadan dengan membaca Al-Quran. Nah, setelah kita lakukan itu imanan, wahtisaban. Kerjakan dengan tulus karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sambil koreksi diri di situ. Ya, ingat-ingat kita sambil baca Quran, begitu selesai kita koreksi diri. Ya, lakukan baca Quran karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas. Terus merenung, muhasabah. Ingat dosa, maksudnya itu, ingat dosa apa tuh? Ya Allah, saya selama ini jarang punya waktu baca Quran. Pernah bermaksiat ya Allah padamu, dengan orang tua begini, dengan anak begini, dengan itu. Terus ingat, begitu ingat, kita menyesali itu, kita bermohon ampunan kepada Allah. Itu yang disebut ihtisab. Jadi sertai amal soleh kita dengan permohonan ampun kepada Allah dari dosa-dosa kita. Arahkan doa itu ke permohonan ampunan, minta kebaikan. Itu seketika ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi dahsyatnya amalan di bulan Ramadan itu bisa mempercepat datangnya ampunan Allah kalau kita sertai dengan muhasabah. Makanya setiap beramal soleh berdoa, minta, ingat-ingat dosa apa nih, dosa, minta istighfari. Ya, yang paling nampak itu saat malam kan, begitu qiyam kan man qama ramadhana, siapa yang bangun di malam Ramadan, qiyam itu sholat kan, dan malam dicontohkan kan, ya, qiyamul lail dalam konteks Ramadan kan disebut dengan tarawih kan sifatnya. Bukankah saat di sela-sela kita itu selesai setiap 2 rakaat atau 4 rakaat kan, bukankah Nabi mengajarkan doa? Coba cek doanya. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, kalau ingin jama' Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna.
Coba cek ya. Allahumma innaka afuwun, ya Allah sungguh engkau yang maha pemaaf, memaafkan semua kesalahan. Ya, tuhibbul afwa, dan kau mencintai ya Allah orang-orang minta maaf kepadamu, minta ampunan kepadamu. Fa'fu anni, maafkan aku ya Allah, ampuni dosaku. Ya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Dan seterusnya.